Hai, kembali lagi bersama saya Valentino Wariki di Belajar Teologi. Konten kali ini kita akan membahas tentang present aktif indikatif yang merupakan salah satu bentuk kata kerja dari bahasa Yunani Koine. Jadi disimak dengan baik karena dari present aktif indikatif kita akan mendapatkan banyak hal baru. Selamat belajar. Kembali kita masuk ke slide. Kali ini kita akan mempelajari kata kerja. Dalam hal ini objeknya adalah present active indikatif. Sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa bagian yang tidak bisa diabaikan ya. Pertama, karakteristik dan nama-nama dari alfabet itu penting untuk dikuasai. Setelah penguasaan itu kita masuk ke tahapan berikutnya ya, yaitu tentang transliterasi ya, atau proses melatinkannya. Dan yang berikutnya adalah proses atau tahapan yang namanya membaca. Jadi 3 bagian awal ini merupakan bagian yang penting yang tidak bisa kita abaikan, karena tanpa pengenalan atau penguasaan huruf ya, tentu kita tidak mungkin melakukan proses transliterasi apalagi membacanya. Dan sekarang kita masuk ke materi kata kerja yang di dalam materi ini kita akan belajar juga satu proses berikutnya yang namanya parsing. Apa itu parsing? Parsing merupakan penguraian kata. Oke, kita masuk ke materi ya. Sebelumnya bahwa di dalam kata kerja secara umum itu ada beberapa elemen verba atau kata kerja yang harus kita ketahui ya. Pertama adalah tenses ya. Apa itu tenses? Merupakan elemen kata kerja yang menunjukkan hubungannya dengan kegiatan. Ada 2 unsur yang harus kita perhatikan di sini. Pertama adalah time of action, yang kedua adalah kind of action. Apa itu time of action? Time of action merupakan suatu waktu ya. Dia apakah berbicara tentang past atau masa lampau, present atau kekinian, dan future atau masa yang akan datang. Lalu kind of action itu adalah progressive, undefined, dan perfected action. Progressive merupakan suatu tindakan yang berkelanjutan. Sementara kalau undefined merupakan suatu tindakan yang tidak terdefinisi atau tidak terspesifikasi ya. Kind of action-nya, apakah dia progressive, undefined, atau perfected action. Nah, ini biasanya merujuk kepada tenses aorist ya. Apa itu aorist? Nanti kita masuk ke materi berikutnya baru kita bisa ketahui yang pasti. Aorist itu berbicara tentang past atau masa lampau. Dan berikutnya adalah perfected action atau suatu tindakan aksi yang sudah selesai ya, walaupun tetap masih dirasakan dampaknya. Nah, ini baru elemen pertama dari verba secara umum. Berikutnya adalah voice. Apa itu voice? Voice adalah elemen verba atau kata kerja yang menunjukkan hubungan subjek ya. Perhatikan hubungan subjek dengan kegiatan. Ada 3 di sini. Apakah itu aktif, pasif, atau middle? Kalau aktif, subjek melakukan kegiatan. Sementara pasif, subjek dikenai kegiatan. Dan middle adalah subjek melakukan kegiatan untuk diri sendiri. Tentu kita semua tahu untuk aktif dan pasif ya. Sementara middle mungkin kita belum familiar. Nah, nanti di materi berikutnya, di present middle indikatif kita akan pelajari. Tapi sekarang kita masuk dulu ke present aktif indikatif ya. Jadi satu-satu dulu tahapannya kita pelajari. Dan berikutnya ada yang namanya mood. Apa itu mood? Merupakan elemen verba yang menunjukkan hubungan kegiatan dengan realitanya. Nah, hubungan kegiatan dengan realita. Yang pertama, apakah kegiatan yang tersebut sungguh-sungguh terjadi ya. Nah, biasanya di dalam mood bahasa Yunani itu kegiatan yang sungguh-sungguh terjadi ada di dalam indikatif ya. Ini hanya satu-satunya mood yang menunjukkan realitas dari tindakan ya. Jadi artinya sungguh-sungguh terjadi.
Dan yang kedua, ada mood yang kedua yang namanya mood non indikatif ya. Ini merupakan kegiatan yang sifatnya potensial. Ada subjunctif, optatif, dan imperatif. Tentu bagian ini belum kita pelajari saat ini. Jadi kita akan masuk ke mood yang pertama, mood indikatif. Dan berikutnya adalah person. Apa itu person? Merupakan elemen verba ya, mengenai apakah subjek yang sedang berbicara, subjek yang diajak bicara, atau subjek yang sedang dibicarakan. Jadi apakah dia orang pertama, maksudnya apakah dia orang kedua, apakah dia orang ketiga. Karena kita bicara tentang bahasa Inggris, karena keterbatasan bahasa Indonesia tentu di dalam tensis-tensisnya ya. Jadi materi pembelajaran kita nantinya akan diarahkan hasil terjemahan ke dalam bahasa Inggris ya, walaupun dalam penyampaian materi saya menggunakan bahasa Indonesia. Apakah orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga? Apakah dia I, atau dia you, atau dia he, she, atau it? Maksudnya itu. Dan berikutnya adalah elemen berikutnya number. Number itu menunjuk pada apakah subjeknya itu tunggal atau singular dan jamak atau plural. Kalau misalkan dia tunggal ya, tadi I, you, ya, he, she, atau it. Tapi kalau jamak ya, we, ya kan. Lalu ada you dalam plural dan they di dalam jamaknya. Nah, ini merupakan fungsi secara spesifik dari present aktif indikatif. Karena kita belajar PAI, present itu menunjukkan kegiatan yang sedang berlangsung atau linear action. Lalu aktif menunjukkan subjek yang melakukan kegiatan, ya. Dan indikatif menunjukkan realitas sebuah kegiatan. Ini merupakan bentuk daripada present aktif indikatif. Yang ada di layar merupakan akhiran. Jadi untuk present aktif indikatif, karakteristiknya terlihat dari akhirannya. Nah, ini ada akhiran O, akhiran ACE, A, lalu omen, ET, OC atau OSIN. Maksudnya apa? Perhatikan angka 1, 2, dan 3. Ini merupakan orang keberapa? Orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Demikian juga di sampingnya. Dan di atasnya singular dan plural. Artinya begini. Kalau O berarti orang pertama singular. Kalau S orang kedua singular. A orang ketiga singular. Omen orang pertama plural. ET orang kedua plural. Dan OC atau OSIN orang ketiga plural. Nah, ini karakteristik ya yang terlihat dari akhiran. Ini adalah contoh satu kata kerja. Nah, perhatikan di dalam bahasa Yunani ya. Satu kata kerja bisa dibentuk atas 6 variasi tergantung dari akhirannya. Kata kerja pokoknya atau stemnya adalah luo di sini. Yang diterjemahkan I am losing. Dari satu kata kerja, dia bisa berubah akhirannya dan masing-masing akhiran punya definisi yang berbeda-beda atau makna yang bermacam-macam. Ketika ditambahkan lues, akhiran ace jadi lues, maka dia akan berarti you are losing. Demikian juga lue. Ada 3 pilihan ya. He, she, atau it is losing. Lalu di atasnya luomen. We are losing. Luete, you are losing tapi plural ya. Dan luosin, they are losing. Mengapa saya menggunakan tenses present active? Ini adalah present continuous tense ya dalam bahasa Inggris ya. Jadi PAI ini diterjemahkan dalam present continuous tense. Ya, walaupun
karena kita dari tahapan dasar, jadi saya harus pelan-pelan dahulu. Nantinya present aktif indikatif juga punya tahapan-tahapannya, tetapi untuk mudahnya kita terjemahkan menggunakan present continuous tense. Ini merupakan prosesnya parsing. Jadi dari satu kata luwes ya, tense-nya adalah present ya, voice-nya aktif, mood-nya indikatif, person-nya second person atau orang kedua, number-nya singular. Jadi bentuk parsingnya present aktif indikatif, second person atau orang kedua, singular dari luo. Hasil terjemahannya ini dia, you are losing. Jadi ini merupakan kata luwes dan hasil parsingnya ini dia. Dan ini adalah hasil terjemahannya. Berikutnya, luosin ya, luosin. Sama prosesnya karena kita lagi present aktif indikatif ya. Jadi 3 tahapan ini pasti sama hasilnya. Tapi personnya orang ketiga, numbernya plural, maka bentuknya present aktif indikatif orang ketiga plural dari luo. Dan hasil terjemahannya they are losing di sini ya. Nah, ini contoh dari satu ayat Lukas 18 atau ayat 17 ya. Ini potongannya. Amen lego humin. Truly I tell you, truly I am telling you. Jadi seringkali present aktif indikatif juga diterjemahkan sebagai present tense. Jadi tergantung konteksnya nanti ya. Tapi itu di Yunani lanjutan. Jadi kita belajar dasarnya dulu. Jadi dia bisa diterjemahkan sebagai present tense atau present continuous tense. I am telling you atau I tell you. Nah, ini hasil parsingnya ya. Lego present PAI orang pertama singular dari Lego. Lego itu artinya I tell, I say, I speak. Nah, bisa dipilih dia antara itu. Ini merupakan contoh yang ada di Alkitab. Potongannya tepatnya ya. Truly I tell you atau truly I am telling you. Arti dari Amen lego humin. Nah, nantikan di materi berikutnya karena masih ada lagi kelanjutannya yang harus saya sampaikan, supaya pembelajaran kita jauh lebih komprehensif. Baik, itu dia materi kali ini tentang present aktif indikatif. Berikut teknik melakukan parsing atau penguraian kata. Jadi masih banyak sekali materi yang bisa kita pelajari ke depannya. Karena itu tetap dukung channel ini, like, subscribe, dan bagikan kepada sebanyak mungkin mereka yang ingin belajar secara mandiri teologi. Tentu, selain bahasa Yunani, ada banyak materi-materi yang saya sudah siapkan supaya channel ini berguna bagi banyak orang. Sampai jumpa di konten berikutnya dan tetap ikuti channel Belajar Teologi. Salam.